Loh, kok aku benci? Apa yang aku lakukan ini? Saya sudah ngantuk loh ini. Dari pagi tembus jam segini tuh. Karena sayang sama Yesus. Makanya saya bertanya, kok Yesus bisa terkutuk? Siapa yang mengutuknya? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu kata Tuhan. Menurut Bible saudara, Yesus berdoa, berikanlah kemuliaan kepadaku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus itu orang mulia. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus itu, Masya Allah, dia itu jalan kebenaran. Lalu siapa rupanya yang berani-berani mengutuknya? Bapa tidak mungkin mengutuk Yesus itu mustahil. Mustahil. Kalau Anda memaksakan Yesus yang dikutuk di atas tiang salib, siapa yang mengutuknya? Bapak, di mana Bapak mengutuk orang benar? Di mana Bapak mengutus orang yang dikasihinya? Enggak ada. Yesus itu adalah hamba yang suci. Anda baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Anda baca Ibrani 5 nomor 7, dia adalah orang yang soleh. Tidak mungkin kemudian Yesus yang soleh ini dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Tidak mungkin. Mustahil itu. Makanya saya datang untuk mensucikan dia dari orang-orang kafir. Yesus manusia suci, Yesus manusia mulia, tidak mungkin tersentuh oleh kejahatan, apalagi sampai dia pada posisi terkutuk. Posisi terkutuk itu hanya iblis. Yang dikutuk Tuhan itu hanya iblis. Baik di dalam kitab Torah maupun di dalam kitabnya orang Islam. Yang dikutuk itu iblis. Bahkan Yesus menerangkan di dalam kitab Matius 25 nomor 41. Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis. Iblislah yang terkutuk menurut Yesus, menurut Musa, menurut Elohim, menurut Allah, menurut Nabi Muhammad, menurut akal sehat. Yang terkutuk itu iblis. Tapi kenapa kemudian Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Anda setarakan dengan iblis? Anda setarakan dengan penghuni neraka. Yesus mengatakan, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api neraka yang kekal yang disediakan untuk iblis. Masakan Yesus kamu setarakan dengan iblis? Masakan Yesus kau setarakan dengan makhluk terkutuk? Di mana perasaan lo? Di mana kemanusiaan lo? Di mana agamamu hadir ketika Yesus dikutuk? Malah agamamu berkongkong ke dalam konsep tersebut. Sudah benarkah itu? Sudah benarkah Yesus itu terkutuk? Adakah Galatia 3 nomor 13 itu firman Tuhan? Atau itu hanya fitnah Paulus demi untuk memproklamirkan ajaran Roma Yunani agar orang-orang menyembah kepada dewa mereka dalam nama Yesus? Pikir bang, pikir. Dia lahir dalam keadaan suci. Ibunya perawan yang suci. Dia berasal dari roh yang suci. Dia berasal kemudian dari firman yang suci. Bahkan dia berasal dari Sang Yang Maha Suci. Lalu kenapa dia harus terkutuk? Karena dosa-dosa kita. Bukankah kita ada solusi? Tinggal mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni hambamu ini ya Tuhan. Atas kelemahanku, atas keteledoranku, aku mohon ampun. Kira-kira Tuhan kita mengampuni kita enggak? Mengampuni kita. Terus kenapa harus ada tumbal? Kenapa harus ada Yesus orang suci ini jadi tumbal? Kenapa harus ada Yesus orang mulia ini menjadi tumbal? Kalau Tuhan Maha Pengampun, cukup kita mengetuk pintu. Tuhan, aku datang. Aku mengaku bersalah. Aku merasa berdosa. Maafkan aku. Ampuni aku ya Tuhan. Teteskan air matamu di hadapan Tuhan. Dosamu akan dihapuskan. Lalu itu apa? Orang suci jadi tumbal. Siapa yang mengajarkan itu?
Siapa yang mengajarkan mempersembahkan manusia kepada Tuhan, kepada dewa? Adakah? Tidak ada, kecuali ajaran pagan, ajaran dewa Molok. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa sangat benci, hei, Anda salah, Anda keliru. Saya tidak dibayar di sini. 1 rupiah pun saya tidak dibayar. Tidak ada yayasan yang membayar saya untuk begini, nggak ada. Tidak ada individu yang menggaji saya untuk begini, nggak ada. Ini panggilan nurani keislaman, bahwa Islam datang sebagai pembawa kebenaran, dari roh kebenaran, mengajarkan untuk mensucikan Yesus dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir terhadap dirinya, yang padahal yang terjadi adalah iblis yang sembunyi di balik nama besar Yesus. Gitu saudara David, aku nggak benci Yesus, aku sayang beliau, cinta aku sama beliau. Tidak sempurna imanku sebagai seorang muslim kalau aku tidak cinta kepada Nabi yang datang lahir tanpa ayah, mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Ingat, yang datang kepada kaum Israel itu membawa hikmat Injil itu bukan Yesus. Yang datang kepada Bani Israel itu namanya Isa. Penulis-penulis kitab Anda yang dituliskan berdasarkan penyelidikan mereka, mereka kemudian menyadurnya dalam bahasa Yunan. Setelah mereka menyalurnya menjadi bahasa Yunan, Isa mereka tambahi us di belakangnya, agar supaya itu bisa diterima oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Maka tertulisnya Isos, Isos. Masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Ke Belanda menjadi Yesus. Di Yahudi menjadi Yesua, di Islam menjadi Isa. Itu yang datang itu Isa. Ditambahi us. Coba, nama asli Yesus dalam bahasa Yunani itu bukan Yesus, bukan Yesus, tapi Isos. Dari kata Iso Aram ditambah us menjadi Isos. Yang datang kepada Bani Israel mengajar Injil itu bukan Yesus, tapi Isa alaihi salam. Belakangan muncul, kemudian kalian mengganti namanya dari ajaran nenek moyang kalian dengan nama Yesus. Islam datang belakangan mengembalikan nama mulia beliau, yaitu Isa alaihi salam. Isa, kepadanya keselamatan. Itu fakta, itu real. Maka Islam datang untuk mensucikan beliau. Apa kata beliau ketika diterangkan di dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beliau mengatakan apa? Ketika roh kebenaran, yaitu Hamad, datang, dia akan memuliakan aku. Makanya di Islam itu tidak ada dikatakan Isa terkutuk. Dengan jalan menjadi kutuk, dia mengambil kutukan dari dosa-dosa kita, lalu Isa kemudian menanggung. Itu nggak ada di Islam. Kenapa? Karena roh kebenaran, yaitu Hamad, datang untuk memuliakan, bukan menghinakannya. Tidak diajarkan pada ajaran Hamad bahwa dia ditampar, diludahin, ditonjok, diseret, diobok-obok, ditombak, apalagi digantung, apalagi dibunuh, diludahin mukanya, nauzubillah, summa nauzubillah. Di Islam sebagai ajaran roh kebenaran, Hamad itu tidak dikenal ajaran seperti itu. Tapi di ajaran kalianlah. Bahkan kalian berkongkok-kongkok, dosamu bercabul, memburit, memperkaos, kemudian apalagi membun-bun, apalagi koruptor, apalagi semua dosa-dosa kalian tanggungkan ke dia. Betapa hinanya dia. Kau anggap dia lebih hina dari tempat sampah. Habis itu kau banting lagi. Sudah kau banting lagi. Setelah kau sampahkan dia, kau anggap dia itu sebagai tumbal. Seluruh dosamu kau lempahkan ke dia. Kau lantik lagi dia menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya itu sendiri. Yesus adalah hamba Tuhan yang bertuhan. Kau banting dia menjadi Tuhanmu. Adakah dia pernah mengajarkan itu? Maka pantaslah ketika kemudian Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da
wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, ketika manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh dia selain daripada Allah yang mereka sembah. Maka ketika Anda datang pada hari terakhir, Yesus, bukankah kami dulu di dunia memanggilmu Tuhan, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian loh. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kurang bukti? Itu dinyatakan dalam Al-Quran dan dinyatakan dalam kitabmu. Apa kurang bukti? Keberadaan saya di sini, khususnya Bang Suma, ya, menggiring kemudian anak-anak muda, orang-orang dewasa yang mau mengambil kemudian ikhlas menyelamatkan kalian. Kami mendirikan yayasan untuk itu, demi menyelamatkan saudara-saudara saya yang sudah terlanjur menjadi Kristen. Nah, sekarang poinnya adalah, adakah yang kami sampaikan ini dusta? Adakah yang kami sampaikan ini adalah bohong? Adakah yang kami sampaikan ini adalah penistaan, penghujatan? Tidak, yang kami sampaikan adalah pola yang benar. Contoh, ketika para pendeta mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, Yesus itu separuhnya Tuhan, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Adakah itu berasal dari kesaksian Yesus? Tidak. Apa kata Yesus? Anda boleh baca Yohanes 5 nomor 31. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 3, ayat 116. Apa kata beliau? Dia mengatakan bahwa ketika datang kepadanya perintah, pertanyaan dari Allah, wa iskala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni. Apa kata beliau? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sekiranya aku mengatakan itu, pasti Engkau tahu. Aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, sedangkan Kau tahu apa yang ada pada diriku. Maka dia mengatakan apa dalam Yohanes 5? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kalau aku berkata tentang diriku sendiri, maka perkataanku itu tidak betul. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Itu kata Nabi Isa, itu kata Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Lalu bagaimana kalau orang Kristen bersaksi tentang Yesus, di mana kesaksian orang Kristen ini adalah kesaksian dirinya sendiri? Adakah itu benar? Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Adakah itu betul? Adakah itu betul? Adakah itu ajaran Yesus? Adakah itu ajaran Bapa? Tidak ada. Jadi kalau Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Lalu bagaimana kalau orang Kristen itu bersaksi sendiri tentang Yesus? Apakah benar? Mustahil itu bisa benar. Sebab tolak ukur Yesus di data nomor 45-nya adalah aku. Sebab kata di data nomor 37, Bapa yang mengutus aku, Bapaklah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Aku tidak bersaksi dari diriku sendiri. Kalau aku bersaksi tentang diriku, dan itu kesaksian dari diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Akan tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kristen bersaksi tentang Yesus itu ilmu dari mana? Kalau Yesus itu 100% Tuhan, 100% Bapa, itu di mana dalilnya? Sementara Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dia tidak mengatakan, inilah Bapakku, inilah Bapakku. Tapi Bapa mengatakan, inilah anakku, inilah hambaku, inilah ciptaanku. Ini yang kami luruskan, bukan kebencian. Aku sedang ngantuk ini. Ini sudah hampir jam 1 di kotaku. Aku nggak ada tidur siang. Demi apa? Duit? Tidak. Kalau aku mau duit, aku tinggal telepon Bang Handi. Bang Handi, ada cemangi kah? Bang Handi kirim 1
kontainer Cemangi jual di pasar, laris manis dapat duit. Bukan begini, bukan dengan cara begini, bukan. Kalau aku mau cari duit, wallahi, profesor dari kampus Universitas Hasanuddin udah minta aku, fullkan jadwalku di bulan suci Ramadan untuk dari masjid ke masjid, dari kampus ke kampus. Saya tolak karena mereka sudah banyak, ada guru, sudah banyak kiai, sudah banyak ustadz. Mereka harus punya ruang, ustadz punya ruang untuk ceramah di masjid. Kiai, guru-guru kami sudah punya ruang untuk ceramah di masjid. Kami apologet jangan ke situ. Kami apologet cukup menyelamatkan saudara-saudara kami di luar Islam. Nih Pak Prof nonton, Ibu Prof nonton pastinya. Saya katakan, bukan saya nggak mau, tetapi biarkanlah guru-guru kami yang berkhutbah di sana, yang ceramah di sana. Kami cukup di sini. Amplop buat mereka, silakan untuk mereka. Semoga berkah. Ini di sini kita ikhlas karena Allah. Tiba-tiba aja ada telepon, ada informasi dari Kodondi. Bang Suma minta nomor rekening. Allahu Akbar, takbir. Meskipun Bang Handi nggak dapat. Itu saudara-saudaraku. Jadi bukan karena tenar, bukan karena mau duit, enggak. Ini mau misi penyelamatan, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Itu semata-mata karena Allah. Bukan karena perpuluhan. Nah, Anda renungkanlah itu, Anda pikirkanlah itu. Iya juga ya. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Paulus bersaksi, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ini kesaksian siapa? Kesaksian siapa ini? Kesaksian Paulus. Benar nggak? Kalau kesaksian Yesus tentang Yesus, kalau itu dari Yesus sendiri tanpa ada kebenaran, validasi, rekomendasi, pengesahan dari Bapa, maka perkataan Yesus tertolak demi ucapannya sendiri. Lalu bagaimana dengan ucapan Paulus? Siapa sih dia? Paulus ini siapa sih kok kesaksiannya gila banget? Adakah Bapak mengatakan anaknya Yesus terkutuk untuk dosa-dosa? Adakah? Nggak ada kah? Berarti Paulus ini kesaksiannya tertolak atau bisa diterima? Renungkan sendiri. Mudah kok. Gampang kok, kata saudara Bang Baal. Kalian aja yang mempersulit diri untuk memahami itu. Kenapa? Kalian terlanjur Kristen yang hanya dikhotbai, dikhotbai, didoktrin, di dogma, tanpa kalian relakan waktu untuk belajar. Kenapa? Karena memang ada kekuatan yang melarang kamu membuka Bible. Kamu nggak sadar itu. Ada kekuatan yang melarang kalian, bukan secara langsung, tapi membuat kalian itu tidak mau membuka. Malas, kayak rada-rada malas gitu. Nanti bisa buka kalau udah umur 40-60 tahun ke atas, udah mendekati, kemudian sayonara, baru baca buku Bible. Tapi sudah mendarah daging, kepercayaan Anda itu ya sudah berat, keluar dari sono. Udah mendarah daging, udah bergetar, tangannya sudah gemetaran kalau buka lembaran Bible. Baca juga huruf S sudah jadi huruf B. Udah mendarah daging, jadi udah telat. Harusnya di masa sekarang, mumpung masih segar-segarnya ingatan, mumpung masih kuat, mumpung masih muda, mata masih terang, baca Bible dengan seksama dengan akal. Jangan cuma mendengarkan khotbah saja di gereja. Jangan. Tapi baca Bible itu, renungkan apa yang tertuang di dalamnya. Tidak mungkin Yesus itu kemudian terkutuk. Saya menjadi saksi di hadapan pencipta langit dan bumi. Saya jadi taruhannya. Yesus tidak mungkin terkutuk. Yesus manusia mulia, Yesus manusia suci, tidak mungkin terkutuk. Jadi kalaupun Anda memaksakan harus Yesus yang terkutuk, ingat, masih ada Yesus lain. Siapa itu? Kristus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan-jangan, ingat, di dalam Yohanes 13:2, iblis merasuki Yudas. Yang dikutuk di atas tiang salib adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Terkutuklah orang yang menerima suap. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya.
Nah, kalau yang menerima suap itu bukan Yesus, berarti bukan dia yang terkutuk. Ada nggak dalilnya Yesus makan suap, menerima suap? Nggak ada. Siapa yang menerima suap? Itulah dia yang terkutuk itu. Kata Yesus, Kristus palsu bisa melakukan mukjizat tanda yang dahsyat. Keluar dari kubur tanda dahsyat nggak? Tanda dahsyat. Nah, maka hati-hati, 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 hati-hati sekali. Hati-hati. Inilah kami datang, bukan membenci saudaraku. Kalau kami membenci, aduh, ngapain di sini? Coba cari musuh kok jauh kali. Kalau kita mau melampiaskan kebencian karena tidak suka, saya keluar selangkah dari pintu rumah saya ini, saya teriak aja, kau semua, bembe bilolo. Lempari rumahnya orang, ketepak, udah punya musuh kita. Tapi di sini tengah malam, di saat anak-anak saya sudah butuh istirahat, bapaknya masih harus teriak. Demi untuk kalian, demi untuk mensucikan Yesus, memuliakan beliau, mengharumkan namanya, membersihkan segala fitnah yang dituduhkan kepadanya, dan demi untuk menyelamatkan saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku kasihi. Itu aja. Itu aja, gak ada niatan yang lain. Aku gak dapat lencana ketika kalian kemudian sadar. Begitu saudaraku, silakan. Masih ada nggak? Assalamualaikum, Bang Blender. Bang, waalaikumsalam bang. Masya Allah. Sekali, bah. Makin lari lah poten-poten nih, makin punah lah poten nih. bisa gila saya di ceramah berjam-jam yang Bang Juma ini. Jangan gila dulu bang. Gila. Lanjut. Kok abang kok bisa ya ngomong terus? Kok bisa bang gitu? Gimana caranya biar bisa begitu? Saya di belakang saya ada 5 aki. Ih. Ya udah gini bang. Kenapa mesti Kristen gitu loh? Kan agama lain banyak, tolonglah agama lain juga gitu. Kenapa harus Kristen doang gitu loh? Nah, pertanyaan bagus. Di dalam ajaran agama Islam itu hanya diperintahkan berseru. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik. Kami diperintahkan hanya berseru. Kenapa intens kepada Kristen? Karena Kristen ini agamanya syiar. Mereka ingin menjadikan kami umat Islam menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16, 15 sampai 20. Karena Hindu tidak ingin menjadikan kami menjadi Hindu, karena Buddha tidak ingin menjadikan kami menjadi seorang Buddha, karena Yahudi tidak mau menjadikan kami menjadi seorang Yahudi, begitupun ateis. Hanya Kristen yang memiliki amanat agung ingin menjadikan kami seluruhnya menjadi Kristen. Maka kami menyampaikan kepada Kristen supaya berhenti, sadarilah. Karena Yesus mengatakan apa? Kalau kita harus menjadi pengikut Yesus, Yesusnya mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa supaya mereka bertaubat. Yang datang kepada Yesus para pendosa aja supaya mereka bertaubat. Kami nggak perlu. Karena Yesus tidak datang kepada orang yang benar. Kalian aja. Yesusnya datang hanya kepada para pendosa. Kami enggak. Kami justru mengajak kemudian saudara-saudara dalam seruan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Percaya silakan. Dan percayalah ikrah fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Berbeda dengan agama saudara. Jadikanlah seluruh bangsa. Jadikan. Jadikan itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan, Anda berdosa. Jadi itu pemaksaan. Kalau kami disuruh berseru. Serulah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu. Atau ya ayyuhan nas. Inni rasulullahi ilaikum jami'a.
Wahai seluruh umat manusia, aku ini Nabi Muhammad, utusan Tuhanmu kepada kalian semuanya. Kalian mau ikut aku enggak? Kalau mau, ayo. Kalau tidak mau, silakan, enggak apa-apa. Tidak ada paksaan. Yang penting saya sudah menyeru, tanggung jawabku sudah selesai. Kalau di agama Anda enggak, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa, jadikan. Gak bisa tidak, itu perintah. Anda tidak melaksanakan, Anda berdosa di atas dosa. Sehingga ketika Anda ingin menjadikan kami menjadi seorang pengikut Kristus, kami kudu bertanya, kita mau dibawa kemana ini Pak? Kita akan ke surga dengan cara apa Pak? Dengan percaya kepada Yesus mati di atas tiang salib, mengambil dosa-dosa kita. Waduh, maaf ya, terima kasih ya Yesus, kamu nggak perlu menanggung dosaku. Kenapa? Tuhanku itu maha pengampun. Tuhanku itu maha pengampun. Kata Tuhanku apa? Jikalau dosamu memenuhi langit dan bumi besarnya, sampai ke langit ketujuh tingginya dosamu, kata Tuhanku, lalu kau datang kepadaku, aku akan hapuskan itu. Ketahuilah bahwa sebesar apapun dosamu, aku maha pengampunanku jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kau lakukan. Maka bertobatlah, maka seluruh dosamu akan aku hapuskan. Jadi nggak perlu saya ada tumbal, nggak perlu saya datang, Yesus please deh, kamu kan kasih toh, ya aku banyak dosa, terus tanggung dong, bayarin dong sus, aku nggak kuat. Boleh ya? Kami nggak diajarkan untuk menjadi pengecut. Kami yang melakukan, kami yang harus bertanggung jawab. Siap komandan, saya melakukan dosa, saya ingin bertobat. Sudilah kiranya saya dihapuskan. Siap, silakan berdoa, mohon ampun kepada Tuhanmu. Udah selesai. Di situ enggak menyanyi-menyanyi, memuji-memuji karena dosanya sudah ditebus. Apa pula? Orang sudah dikutuk, orang sudah dilemparkan semua dosa yang kalian lakukan, habis itu kalian puji. Terpujilah namamu di atas seluruh nama yang pernah ada, baik di langit maupun di bumi. Pret. Kau sanjung setelah kau lemparkan sampah kepada aku. Enak kali kau, enyahlah daripada aku. Aku tidak mengenal kalian. EGP, saena dewe. Lo yang membuntingin orang, aku pula yang harus kawin. Enak kali kau. Kau yang berbuat dosa, aku yang menanggung. Dari mana itu? Padahal Yesus mengatakan dalam Matius 10 nomor 28 nomor 38, jika kamu tidak menanggung salibmu sendiri, tidak memikul salibmu sendiri, kamu nggak bisa menjadi pengikutku. Kau yang harus menanggung. Makanya aku datang membalas setiap perbuatan berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan pula perbuatanmu ditanggung sama orang, apalagi aku. Enak kali ku pijak juga kau lama-lama ya, kata Yesus. Hanyalah kau dariku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah penjual obat, pembuat kerusakan, pembuat kejahatan. Itu fakta tertulis di Bible tuh. Jadi saudaraku, sekali lagi saya katakan, kenapa harus kami berseru kepada saudara kami Kristen? Karena Hindu tidak berpura-pura menjadi Islam, Buddha tidak berpura-pura menjadi Islam, ateis pun demikian, Yahudi juga demikian. Hanya Kristen yang suka berpura-pura sesuai amanatnya. Filipi 1:18. Belum lagi yang ada di 2 Korintus 9. Berpura-pura kepada orang Buddha, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani aku menjadi Yunani, kepada orang lemah aku menjadi lemah, kepada orang kuat aku menjadi kuat, kepada orang gila, enggak ada itu, sorry maaf. Kepada orang, pokoknya aku menjadi, iya itu gila juga itu ada, karena dia mengatakan aku menjadi semua di dalam semua katanya. Aku menjadi semua di dalam semua supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa.
Berarti aku kepada orang gila ngaku gila, kepada wanita aku ngaku gila, wanita, pada laki-laki aku ngaku. Makanya dia bersalin juga kan? Dia juga mengaku Kristus kan, dia juga mengaku Bapa, bukan? Karena dia selalu mengaku kemanapun dia pergi. Mengaku Bapa, mengaku Kristus. Aduh, sedikit lagi dia ngaku malaikat, mengaku perempuan bersalin juga bisa dia. Karena itu polanya. Maka kami hanya kemudian membentengi diri dari misi kristenisasi. Begitu saudaraku David. Begitu. Jadi itu pertanyaan usang. Silakan. Ada David. Kau, David, kau kalau nggak mau dengar kau turun. Hah? Kau cari masalah kau. Blender, kamu diam aja. Saya mau Bang Juma, saya ngefans sama dia. Nggak usah, kau tadi tapping di bawah. Penyiar radio, penyiar moncong kau itu. Oh babi kau memang. Aduh. Nggak usah pura-pura kau. Nak monyet juga kau memang pura-pura di tapping tak apa-apa kau bilang suruh diam penyiar radio. Banyak kali gaya kau. Babi juga kau memang. Bang Juma kasih tahu dulu muridnya ini. Dia guru saya itu. Kau kalau nggak mau dengar bilang nggak mau dengar, nggak usah kau ngejek-ngejek kau di sini. Nggak butuh kau harus memang begitu nyampaikan karena iblis dalam kalian itu udah parah kali. Bila jangan emosi, Blender. Ngapain emosi? Ya udah, nggak usah kau tapping-tapping di bawah. Aduh. David. Siap abangku. Siapa yang mengutuk Yesus? Gak tahu Bang. Gak tahu dia Bang Blender. Memang dia butuh pengajaran. Beliau ini orang baik sebenarnya. Tidak pernah makan sabun, iya kan? Betul? Abang istirahat lah. Abang istirahat. Ya sudah, kalau gitu Bang Blender silakan. Abang tidur. Si David ini nggak pernah makan ini sih, tapi dia demennya itu kemangi dia tiap malam dia mbak. Kemangi murid gue dong. Waduh, itu Ciucok kalau lagi pakai kemangi marah dia sampai lutut loh. Yang sudah pakai itu pasti udah rasakan tuh. Benar juga kata Bang Suma, kok dia pakai bayangkan aja kalau orang yang sudah pakai kemangi dia pakai celana bola. Si Ucu selalu mengatakan kalau pagi, selamat pagi Indonesia. Gitu loh. Kalau dia jongkok itu kakinya 3, kandas. Masalahnya darah Nataro. Balas ya mereka. Gacor kali, gacor. Bang Andi loh, bukan aku loh. Itu Bang Andi. Gimana Pit? Rencana selanjutnya mau kemana Pit? Ke pasar beli kemangi. Pit, Ya, rencananya gimana nih? Kemangi. rencana apa? Beli kemangi. Saya mau diceramain 1000 tahun juga bakal gini-gini aja. Iya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Betul Apa itu, artinya, Bang. Bang? Orang-orang kafir itu kau beri peringatan ataupun tidak kau beri peringatan sama saja bagi mereka, mereka tidak akan beriman. Siap, mantap abangku. Kemangi. Ya udahlah Bang, turun dulu Bang ya. Sehat-sehat Lalu, ya. Pit, kau selama ini kalau ibadah kemana Pit? Saya Bang. Ya, Saya ke gereja aja. Ikut-ikut temen. ikut-ikut doang. Kurang ajar. Gak sopan kali kau ngomong ya. Ikut-ikut. Coba Blender, Bang, ya. Blender. Saya mau turun dulu Blender ya. mau ngomong sama lu. Blender belum. Tunggu, Pit. Coba jujur kau, Pit. Kau mengharapkan kami cepat mati. Jujur nggak? Jujur kau lu. Ah, itu pikiran jorokmu aja itu. Jujur kau, Pit. Jujur. Coba Itu jujur. pikiran jorokmu aja Blender. Kamu jelek banget Nggak kamu. usah. Nggak usah kau berpikir gitu. Kau gelisah kan dengan ada kami di sini kan? Benar nggak?
Buat apa Hah? gelisah? Saya malah ngefans Nggak. kok. Gelisah gimana? Kepala bapak kau tuh ngepen banyak kali gaya kau. Doa kau tetap mati. Kalau Kan? tadi nggak Hah? ngefans, saya udah turun. Gitu. Nggak usah. Kau memang mau cari masalah. Nggak gini Bener loh. kan? Coba Beda, jujur dulu. beda agama emang nggak boleh ngefans sama yang Kira-kira, agama Islam. kira-kira kalau misalkan aku mati berapa babi kau potong? Tanda syukur, tanda syukur, tanda syukur. Kalau kepas ada 20 babi. Kau? Aduh. Hah? Kenapa? Nggak Nggak lah, senang kau nggak. kan? Saya malah ngefans juga sama kamu, Blender. Alah, alah. Ular beludak, ular beludak. Semoga dapat hidayah sih. Ya David ya. Berat, Siap, banget, siap, berat. siap. Siap abangku. Nanti aku jadi imammu. Aku nikahkan kau nanti di dalam masjid dengan wanita yang paling kau cintai. Udah nikah aku bang, udah 3 anakku. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Berarti anakmu lah nanti. Siap, siap. Pasti peta kan? Peta semua kan? Peta nggak? Peta semua kan? Kenapa kau nilai orang Kristen tuh jelek-jelek semua, Blender? Padahal kau mantan Kristen loh. Iya kenapa? Karena dari keju. Nah, kenapa kau nilai orang Kristen tuh muka Peta SD? karena keju bilang. Memang peta, memang betul dari keju ada dalilnya. Memang iya, andailah. Aku entah kau, kan memang dari keju. Bukan peta-peta. Bener loh, coba perhatikanlah. Memang iya, tengok Major tuh, memang peta-peta. Itu lingkup lingkunganmu aja kali. Makanya mainlah kau kesini. Coba on cam kau, pasti peta muka kau. Coba tengok. Ya kan, nggak percaya kau. On cam kau, pasti peta. Memang itu macam dibuat tanda-tanda apa sama Allah sama Tuhan tuh. Wah ini ini peta. Memang begitu rata-rata. Bawaannya. Oh nggak Gigi begitu hijau. Blender. Kau juga orang Gigi- Batak kan? Iya, sekarang udah hafal aku udah hafal. Dulu peta, aku akuin dulu peta. Tanya, Nora juga dulu peta, sekarang udah hafal. Coba gigi hijau juga belumut nggak? Gigi nggak hijau Oh, belumut. temenmu nggak beres semua Blender. Oh berarti Kan. punya temen kamu gitu semua ya? Punya temen ya? Ya temanku di oten dulu semuanya. Enggak temenmu udah jelek apa gimana sih? Iya di oten semua nih, di oten temanku dulu. Begitu Gini semua. loh Blender, kau kan beragama ya. Kau kenapa suka menghina fisik orang gitu loh? Mampus kau situ kau. Memang kau tukang ngina. Jadi semana? Kau pun tukang ngina. Hah? Kau asal naik ke komalku nggak maki-maki aku kau. Kerja kau? Hah? Sampai aku bilang, Iya. Blender, mati aja kau. Blender kenapa? Kapan kau mati? Ah gitu nggak kau? Hah? Itu cuman ucapan doang. Ya tapi kau ucapkan kan? Itu kan enggak aslinya. Kau Ya udah gimana nggak sih? aslinya kepala bapak kau tuh nggak aslinya. Tapi kau udah kau ucapkan. Asal kau naik komalku maki-maki kau. Benar nggak? Kau doakan aku mati. Gagal kau. Ya iyalah, makanya muka kau memang peta, gigi hijau belumut dari mana? Kau salah kau sendiri lah kau, memang begitu. Aneh nih orang. Ya, bukan aneh, memang begitu faktanya, harus kau terima lah. Kau pun nggak kau cari kebenaran. Gini loh David, kau punya anak istri loh David. Anak istri kau tuh, kau bukan hanya di dunia saja untuk menyelamatkan dia. Hah? Kau nggak terbayangkan kau tuh anak kau nanti masuk neraka menjerit bapak tolong, kau nggak bisa membantu, nggak terbayangkan kau ke situ. Anak kau bakal mati, semuanya bakal mati. Di saat kau duluan mati nanti anak kau pak tolong pak adik pak tolong pak, minta tolong sama kau pun nggak bisa mampu berbuat apa-apa. Kau pikirkan itu, Ya, jangan. Ya. emang ada manusia abadi. Ah, Manusia abadi emang ada. manusia abadi? Enggak lah, ya semua kan pasti mati. Cuma duanya pilihan, surga neraka. Setelah kematian, kau percaya itu kan? Ya kan? Percaya kau kan? Nah, kau Percaya di lah, dunia ya ini, surga. gini loh, jangan kau pede kali. Gini, kau ya, kita ini punya keyakinan kau itu tanpa dibarengin akal sulit. Jadi jangan kau hanya modal yakin saja. Yakin kau kaya tapi nggak pakai akal, yakin kau lulus sekolah tapi nggak kau gunakan akal, nggak bisa kau lulus sekolah itu hanya modal keyakinan saja. Begitu juga surga. Setiap apa yang ingin kita capai nggak bisa hanya modal keyakinan saja. Kayak ini kan, kau yakin masuk surga, kau yakin Yesus Tuhan, nggak bisa, nggak akan bisa berhasil tuh, nggak akan bisa terjadi tanpa kau gunakan akal. Ya. Gunakan akalmu.
Kau Emang kau pikirkan anak masuk surga kau. blender? Aku nggak bilang mengatakan aku masuk surga, cuman gini loh, kau kan sudah dewasa, kita kan mengikuti agama orang tua, ya kan? Semuanya itu agama orang tua ikut. Nah, ketika kau sudah dewasa punya keluarga, itu kau punya tanggung jawab terhadap anak keluarga kau. Itu tanggung jawab kau. Jangan kau biarkan anak-anak kau menderita nanti setelah kematian. Kau pikirkan itu. Cuma dua pilihan, surga neraka. Coba, bener nggak agama yang kuikutin orang tuaku nih? Bener nggak? Ya kalau Cara-cara Yesus benar gimana? Hah? Nggak benar, nggak benar. Ya, Jangan kalau kau ikutin benar. doktrin. Loh, Kalau gini benar loh, gimana? menurutku ya, ini saran untuk mencari benar. Nggak usah kau berbicara baca, malas kita baca ya kan. Saranku, apa yang kita lihat itu, baca itu, mungkin anggaplah kitab itu bisa buatan orang, tulisan orang, anggap. Tapi harus ada pembuktian dong, ya kan? Contoh Yesus, ya kan? Coba kau cari sejarah Yesus. Kau buka di YouTube kalau nggak bisa berangkat. Ada nggak bukti-bukti fisiknya? Dia pernah datang ke bumi? Ada nggak? Ada nggak salibnya, apanya? Coba kau cari di YouTube. Ada nggak sejarahnya? Nah itu untuk membuktikan kebenaran kitab itu. Ada nggak kira-kira ya sejarah Yesus di mana pernah turun dia, rumahnya di mana? Masa dia nggak ada ya kan? Nanti takut-takut, oh aku cari di YouTube penyalipan Yesus di Golgota, nggak ada. Penyalipan Yesus di Bukit Tengkorak, nggak ada. Kok yang larinya tukang tambal ban di YouTube nih? Hah? Rambutnya gondrong. Jadi pindah ke salib Tarutung. Ternyata di salib Tarutung ya. Aku berpikir, jangan-jangan di salib di Tarutung nih Yesus nih. Kupikir, kenapa dari situ salib kasih? Hah? Itu seharusnya sangat mudah, sangat gampang untuk membuktikannya, David. Kau pikirkan itu anak-anakmu, jangan kau ikutkan iblis. Ya kan? Tapi beda. Kalau kami Nabi Muhammad tengok tuh, oh, makamnya saja buka ditutup, wah, diziarahi presiden pula lagi tuh. Didatangin lagi, dikawal, dijaga lagi. Mana gua Hiro-nya ada menjadi wisata rohani. Itu aja simple sih cara apa ya? Cara untuk mencari kebenaran. Itu aja dulu, bukti-bukti fisiknya dulu. Ya, menurutku jangan mau baca-baca dalil. Jangan, nggak perlu baca dalil. Itu saranku. Kalau kau malas baca dalil, bukti fisiknya dulu. Ada nggak sejarahnya dia pernah ada? Kau cari dulu. Ada nggak kira-kira? Hah? Coba kau buka di YouTube. Cari aja tuh sejarah Yesus. Ada nggak buktinya? Salibnya, pakunya. Masa nggak meninggalkan jejak? Masa kalah sama pahlawan? Pahlawan Ahmad Yani aja ada patungnya pahlawan-pahlawan. Lubang buaya ada wisatanya. Ini nggak ada Yesus. Tanpa penyalipan maka tidak ada Yesus kan? Coba itu dulu saranku, tapi terserah kau lah. Daripada kau baca-baca kitab, cari dulu jejaknya, historinya. Kau bandingkan dengan Nabi Muhammad, habis itu kau buka sejarah Nabi Muhammad, kau cari di YouTube, makamnya, rumahnya, jubahnya, semuanya ada Wiro-nya Yesus. Coba kau cari, ada nggak? Kalau nggak ada, kau pikirkanlah itu, kau renungkanlah itu. Kalau tidak ada bukti-buktinya, masihkah kau yakin? Saja, nggak perlu kau baca-baca dalil. Itu saran. Kau pikirkan anak istrimu, David. Ya, Josman monitor. Ya, Kristen Bang. Oh, ya, aku boleh bertanya ya Bang ya. Boleh bertanya? Ya. Kau itu sembah Tuhan Allah kan? Ya aku juga sembah Tuhan Allah lah. Ya sama lah kita di dunia ini lah kita sembah Allah lah. Yang kita agama makanya gini-gini. Semua agama itu. Suka hati kau aja kau pakai inilah maling nih. Pede kali kau pakai nama Tuhan kami Allah tuh. Tuhan kau sebenarnya siapa? Berarti Yesus bukan Tuhan ya. Udah clear itu aja. Kalau kau menggunakan nama itu, berarti Tuhan kau bukan Yesus. Udah selesai. Nah, ya. Udah ya, selesai ya. Kau naik ke atas untuk membuktikan bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Ya kabur, macet. Selesai, macet, bingung dia. Menyebut nama Allah, ini serba salah. Kabur dia. Kau pakailah nama Allah tuh, udah selesai, udah. Yesus bukan Tuhan. Pilih mana kau? Pilih Yesus atau Allah? Pilih mana Ten? Bingung kalian kan? Udah, terserah, aku nggak bilang mau apa kau bilang, udah pakailah lah. Tapi Yesus bukan Tuhan, udah. Itu kabur.
Kabur bingung dia. Ya Fit, oh, kau tengok tuh, kau tengoklah Kristen tuh kan Fit, nggak ada kebenarannya. Benar dia lari, ya kan? Kau tengok kabur, nama apa udah kabur, masih nembas nama Tuhan, macet dia. Begitu pedenya dia tadi pakai nama Allah katanya. Saya tadi kalau nggak diceramain Bang Juma ya, saya pasti keras. Ntar kalau kamu buka komal, saya bisa keras sama kamu. Cuma tadi saya udah diceramain Bang Juma, jadi tenang saya hatinya gitu. Nah, terus rupanya yang kusampaikan tadi masalah buat kau. Enggak. Coba nggak terbayangkan kau tuh kalau anak kau tuh disiksa menjerit-jerit, nggak terbayangkan kau kekal lo Pit, kekal lo, nggak terbayangkan kau. Coba sandingin dulu Pit, nggak usah kau lepaskan dulu keyakinan kau tuh, coba nggak usah kau lepaskan keyakinan kau tuh, oh pasti masuk surga pasti, lepaskan dulu, coba kau bayangkan dulu lah. Karena gini, kalau kita merencanakan jangan yang indah-indahnya dulu, yang pahitnya dulu. Kalau yang indah-indah nggak usah kita bayangkan, yang pahitnya dulu kau bayangkan. Coba kau bayangkan dulu yang pahitnya dulu. Seandainya anak kau tuh di neraka kekal selamanya menjerit-jerit, bapak tolong pak, coba kau bayangkan bagaimana itu. Itu dulu, jangan yang indah-indah. Coba kau bayangkan bagaimana penderitaan, bagaimana anak kau yang tiga anak istri kau meminta tolong kepada kau, kau pun juga berusaha nggak mampu berbuat apa-apa, kau juga mengalami penyiksaan. Kekal loh Pit, kekal. Aku saja surga kekal aja nggak kubayangkan, apalagi neraka kekal. Coba Blender, kamu kok bisa masuk Islam? Gimana ceritanya? Gak usah kau tanya kenapa masuk Islam. Itu masuk Islam karena hidayah. Aku mau cari tahu petunjuk, mau mencari tahu. Jangan gini loh Pit, di dalam diri kita tuh ada iblis Pit, kayak gini lah. Alah pasti iblis menggoda tuh, blendernya bagaimana? Kau lawan Pit, sana kau iblis, bising kali congor kau, diam kok, gitu kan. Kalau ada iblis, misalkan tadi kan Bang Juma apa, itu iblis ngomong tuh pasti dalam diri kau tuh, banyak kali cakapnya ini apa, pasti gitu disampaikan iblis tuh kan. Jangan kau ikutin iblis tuh, kau lawan. Kepala bapak kau iblis bilang, takut itu, sana kau iblis, gitu kan. Harus dilawan, jangan diikutin. Kalau diikutin nanti berserak. Pokoknya iblis yang menggoda kau. Jadi kita ini kan manusia ini kan, kau dari kecil kita fitrahnya suci, orang nggak ada dosa, berbuat baik. Bahkan diajarkan orang tua, nak nggak boleh gitu nak ya, pantang nak, jangan itu barang orang. Kita kan anak-anak kan nggak tahu nih mana baik, mana salah, mana benar, kan nggak tahu. Kadang-kadang bertamu ke rumah orang, anak kita ngambil barang rumah orang tuh kan nggak tahu kita kan. Itulah anak-anak. Nah kenapa setelah dia sudah benar remaja melakukan kebohongan, melakukan macam-macam, itu karena apa? Itu loh, kau nggak kau pikir ini bebal kali iblis kau nih, bebal, ketua semua sama kayak Kepas. Kenapa? Karena iblis David. Jadi kau lawan iblis tuh, jangan kau ikutin. Tahu nggak kau tempat kau? Iblis itu ya, iblis itu tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Itu tempat iblis. Dosa ataupun orang-orang yang menempatin di neraka kekal selama-lamanya bersama iblis adalah dosa orang yang mempersekutukan Tuhan. Itulah dia. Makanya iblis itu menciptakan sebuah agama agar manusia-manusia tersebut mempersekutukan Tuhan, agar benar-benar bersama dengan iblis nanti di neraka. Inilah kalian contohnya. Itu loh, jangan diikutkan iblis itu. Tapi beratlah kalau nggak karena hidayah ya kan. Beratlah kayak kau. Bentar ya, kalau seumpama sudah mati ya, ternyata Kristen yang benar, kamu bisa jawab apa? Ya, kalau udah dalam kematian gini udah sulit membuktikannya, Pit. Sulit membuktikannya kalau udah kayak cerita kayak gitu. Sekarang begini aja lah, Pit. Aku taruhan aja, Pit. Gini. Aku kalau memang Yesus itu Tuhan, malam ini aku siap mati. Ayo gitu aja. Gitu aja, Pit. Kalau udah mati gitu sulit kita. Ya kan? Gitu aja. Sama sebagaimana dulu almarhum Yahya Waloni kan. Enggaknya mati-mati kan. Karena sulit kalau kau model cara untuk membuktikannya seperti itu ya payah lah udah. Kalau apalagi gitu aja buktikannya malam ini yuk, tunggu malam ini. Dan aku, Yesus bukan Tuhan.
Itu kalau Ya, ingin cara membuktikan meyakinkan kau dia Tuhan itu apa? Gimana caranya? cara meyakinkan Allah itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Gimana cara meyakinkan Meyakinkan. kau kok Ya, dia memang bukan Tuhan? dia bukan Tuhan kok. Kok aku bilang Tuhan, ngarang aja kau. Hanya itu nggak bisa kan? Apa? Mana dia? Gini loh David. Kau percaya nanti penghakiman ya? Yesus akan turun menghakimin kalian. Turun dia. Yang namanya hakim itu kayak mana? Bertanya, interogasi. Sana datang di David nih. David, sini kau. Dari mana kau tahu dan di mana kau tahu aku pernah mengatakan diriku Tuhan sehingga kau Tuhankan aku? Coba jawab. Dari mana kau tahu aku ini Tuhan sehingga kau Tuhankan aku? Apa jawaban kau? Kalau ditanya Yesus gitu. Jawab. Apa jawaban kau coba? Kalau ditanya Yesus gitu. Jawab. Dari pendeta lah. Bah, dari pendeta. Ketepak katanya dihajar kau terus. Habislah kau mencret. Itu di belakang tuh ada algojo di belakang. Dari pendeta, suka-suka hati kepala otak kau aja dari pendeta. Sejak kapan pendeta? Dari mana? Bingung kau kan? Nah, mana pula mau kalau tanya, dari mana kau tahu aku Tuhan? Kok kau Tuhan kan aku? Sedangkan aku tidak pernah mengatakan diri Tuhan. Pandai-pandaian kau, ketepak, bengkok mulut kau, congor bengkok, retak rahang kau. Dari mana? Masuklah, semua kayak gitu nanti akan dihakimin. Masuk lagi nanti Kepas ini. Dari mana kau tahu? Yohanes 13:13, ketepak kata diajar lagi. Habis satu semuanya. Masuk lagi yang lain. Dari mana kau tahu? Akulah Alpha Omega, ketepak katanya. Bengkok lah kalian. Itu kalau ditanya, menghakimi. Makanya aku tanya sama kau, nggak pernah lah orang ya sebagai kau Tuhan kan contoh pemilik perusahaan, kita karyawan perusahaan, beranikah kita mengaku kita pemilik perusahaan? Mana berani? Walaupun kita ini orang kepercayaan pemilik perusahaan. Ketika ditanya, ini perusahaan milik kau? Enggak. Mana berani kita? Kalau kita bilang, udah. Saya mau tidur. Saya mau syahadat aja, mau syahadat. Kepala bapak kau tuh banyak kali gaya kau, sok-sokan kau. Kau banyak kali cerita kau. Iya, enggak apa-apa. Gimana sih? Saya mau syahadat nggak dilarang, gimana sih? Kami nggak memaksa ya. Di Islam itu tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Kami di sini bukan untuk mencari mualaf. Tugas kami hanya menyampaikan kebenaran. Islam itu punya tanggung jawab. Diciptakan akal dengan sempurna, diciptakan mulut dengan sempurna. Nanti semua dipertanggungjawabkan depan Allah. Itu loh. Bimbing dulu. Saya mau syahadat nih. Bimbing apa kau? Ya saya mau syahadat, gimana sih? Kau banyak kali main-main. Coba on cam kau. Ya nggak usah on cam, antara on cam jadi baik saya. Banyak kali gaya kau David, ular beludak. Iya, ngapain on cam? Gimana? On cam kau. Saya mau syahadat nih. Ya on cam coba. Kenapa mesti on cam? Gini ya aja. On cam lah, enggak. Yang penting kan hati kan. Enggak ada itu, enggak bisa ini di gimana sih? Gak ya jelas kan. Enggak bisa, kami enggak mencari. Orang mau syahadat kok dilarang. On cam kirim KTP. Kalau mau syahadat. Syaratnya. Ribet banget ya. Kok ribet enggak daripada dibaptis, dicelup-celup, megap-megap. Ini cuma nyari kasih KTP on cam. Udah apa susahnya? KTP kan privasi, masa dikasih? Loh, iya kan bukan diumumkan di sini. Itu KTP untuk buat apa? Untuk buat surat sertifikat bahwasanya kau on cam. Karena kau syahadat. Kan harus ganti KTP, ganti agama di KTP. Harus ganti agama. Mereka buat judul lagi KTP saya nanti. Apa? Buat apa? Judul kepala bapak kau tuh. Buat pinjol. Enggak perlu. Kami di sini bukan mencari mau syahadat, enggak Pit. Enggak. Kau enggak ada paksaan. Bang Juma. Kau syahadat aja kau di luar sana. Banyak kali gaya kau. Bang Juma ada Bang Juma. Saya mau syahadat nih Bang Juma. Enggak usah. Itu juga. Kau kalau mau syahadat on cam kau kasih KTP. Kalau enggak usah, kau di luar aja kau sana. Saya enggak mau on cam. Enggak bisa. Ya udah kau pergi aja kau syahadat di luar sana, kau dari sini kau. Kenal lagi gimana dong. Aduh. Enggak usah. Enggak perlu. Enggak usah pun enggak apa-apa kau syahadat. Kenapa rupanya? Enggak usah pun enggak apa-apa kau. Kalau enggak mau. Banyak kali setel. Ya, syahadat aja kau di sana, kau pergi sana kau bawa keluarga kau. Udah.
Pio ke masjid sana. Nggak perlu di sini juga. Kami bukan mencari syahadat, bukan. Nyampaikan kebenaran. Ya, mana sih? Tadi saya lihat tapping asadu gitu. Masa giliran mau syahadat ya dikasih. Udah nampak ular beludak oten itu udah nampak. Nampak, ular beludak itu nampak. Nggak bisa dipungkiri, nampak. Bagaimana ular beludak tuh. Kau pikir Islam tuh cerdas, nggak mau dipengaruhi, enggak. Kau cari aja, jangan kau pikir mau asadu, enggak usah, pergi ke sana. Payah kamu. Ya iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kia Usti Hasanun. Ya, Kaifa halukum ya Ustaz? siapa ini? Siapa ini? Kevalu siapa nih? Si Buros ya? Al-hakka aku lakum innani ana Butrus. Nah, Petro, ya? liana innani Petro. ana. Petro. Nah, Siapa ini? Naam. Al-hakka aku lakum liana Petro innani kau. ana Butrus. Butros. Inilah, kayak ginilah. Udah kepingin kali dia, cinta kali dia sama Islam tuh hanya karena sering makan babi, berat dan untuk masuk Islam. Jadi kepingin kali. Inilah. Baca Al-Quran, ya kan? Bahasa Arab. Ini kepingin kali dia sebenarnya masuk Islam ini, kepingin kali. Tapi karena makan babi itu sulit dia meninggalkan babi itu. Pakai bahasa Masa Arab. ngomong. dibisik-bisukan. Apanya? Kalian itu apa ya? Ajaran kalian memang parah, licik, sama kayak Paulus. Ajaran Paulus kalian semuanya. Kalian tuh nggak pernah senang dengan Islam tuh, nggak. Udah di Al-Quran udah dijelaskan. Al-Quran sudah menjelaskan mereka Nasrani dan Yahudi tidak akan pernah senang kepada Islam sebelum kami masuk ke dalam agama kalian. Kalian tuh iri dengan keimanan kami sebenarnya, iri. Nggak bisa nggak sih Islam, Kristen, Yahudi itu bersatu, bisa nggak sih? Islam, Kristen, Yahudi bersatu terus? Ya, damai-damai aja gitu loh. Nggak ada damai-damai. Malah kita tantang Islam, Yahudi, Kristen berdebat yuk, berdiskusi mencari kebenaran yuk. Kita aja. Sedih saya lihat kalian ini. Ya, kau pula yang sedih. Kau yang sedih sekarang. Kau sedih melihat kami ada di sini, nggak bisa bergerak lagi, ya kan? Gini loh, kami di sini ya dasarnya begini David. Tuhan pencipta langit dan bumi ini cuma satu. Pertanyaannya, Tuhan siapakah yang satu ini? Tuhan Yahudi, Tuhan Islam, Tuhan Kristen, Tuhan Buddha, Tuhan Hindu? Tuhan siapa? Kan nggak mungkin semua Tuhan pencipta langit dan bumi satu. Nah, disinilah tugasnya mencari siapakah Tuhan yang satu itu? Apakah Kristen, Islam, Yahudi semua? Nah, kami Islam meyakinin Tuhan satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Makanya kami di sini mengajak kalian agar sama-sama kita nanti setelah kematian di surga bersama-sama. Itu tujuannya. Karena kami mengajarkan, menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad mengajarkan agama rahmatan lil alamin pada seluruh bangsa, beda sama Yesus, bukan sekelompok, ya kan? Terserah, kau mau ikut mau enggak terserah. Yang penting kami mengajak. Sampai sekarang, sampai saat ini Kristen belum bisa membuktikan bahwasannya Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi adalah Yesus. Belum bisa membuktikan sampai saat ini. Pakai akal ya, jangan doktrin ya, akal. Nggak bisa. Itu masalahnya. Kalau nggak mampu, ya udah. Berarti tidak ada kebenaran di Kristen. Maka dari itu kami ajak di sini keras. Kami nggak membiarkan ketika teman sudah di depan jurang. Teman ini ada saudara kita di depan jurang. Kami Islam tidak akan biarkan mereka jatuh dari jurang itu. Berusaha untuk tariknya. Itulah. Begitulah dia ini. Kau udah berdiri di depan jurang nih kan. Berusaha tarik. Apa? Emang Tuhan butuh pengakuan. Duh, kita di sini di dunia ini ya. Tuhan harus ada pengakuannya. Kalau nggak ada pengakuan, dari mana kita tahu dia Tuhan? Dari mana? Dia kan perkasa. Emang dia butuh dibela. Ya, sekarang bukan masalah pembelaan, pengakuan. Gini loh,
banyak orang-orang di sini tidak yakin dengan Tuhan. Jadi ketika ada orang-orang ingin mencari Tuhan, apa dasarnya? Dia kan buka kitab, semua punya kitab masing-masing. Kristen punya kitab, Buddha apa kitab Tripitaka, Hindu Weda, Islam Al-Quran, kalian Bible. Kan mencari Tuhan kan membaca kitab untuk mencari Tuhan. Itu loh, bukan dari pendeta. Congor kau itu dari pendeta, kau baca kitab itu. Nah, kalau mencari Tuhan hanya satu-satunya, cari di antara semua kitab, satu-satunya yang ada pengakuan cuma Al-Quran. Cuma Al-Quran aja, yang lain coba kau cari. Seandainya ada orang-orang mencari agama kan, mencari Tuhan, bingung dia kan? Ya. Nah, dan itu Tuhan ciptakan, tidak akan mungkin ada dua pengakuan. Seandainya dua pengakuan, pastilah kita bingung. Nah, itu dijaga tuh sama Tuhan yang sebenarnya. Contoh kayak Bible kalian, walaupun revisi, tapi sampai, dan kupastikan sampai kiamat nanti pun tidak akan ada pengakuan Yesus itu Tuhan. Akan ada sampai kiamat. Kalau ada, bingunglah kita. Pasti bingung, dan sangat mudah bagi Allah untuk menjaganya itu. Ketika ada orang-orang yang mau menulisnya, wah, mudah bagi Allah untuk mempelintirkan dia itu. Karena nggak mungkin kalau ada dua, itu bingung kita. Itu aja sih, simple kok, nggak apa ya, nggak sulit sebenarnya kalau ada kemauan untuk dapatkannya. Tapi kadang-kadang kalian memang parah. Buktinya nyata apa? Cuma salah satunya Al-Quran. Yang lain mana ada dah? Karena bingung kan? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Hai manusia di bumi, akulah Tuhan satu-satunya pemilik langit dan bumi. Akulah Allah. Maka dari itu sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Laksanakan sholat, aku atur jadwal dan waktu ketentuan sholat kalian berdasarkan langit dan bumi. Karena akulah pemilik langit dan bumi, mudah bagiku untuk mengatur jadwal sholat ibadah kalian. Makanya kami kan semuanya di seluruh dunia bergiliran kami melaksanakan sholat tanpa bertabrakan. Di mana bisa itu? Coba buktikan satu orang siapa yang bisa mengatur jadwal ibadah sholat kami tanpa bertabrakan. Hah? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua bergiliran berdasarkan langit dan bumi. Itu dia, itu aja bukti yang nyata. Coba begitu Allah pengakuan, sembahlah aku. Masuk di sini subuh daerah Papua sholat, bergilir terus ke timur terus sampai ke Aceh. Terakhir Aceh, giliran sama kayak nanti puasa, gitu juga kan? Di sana duluan buka, bergiliran terus. Makanya Menteri Agama saja pun nggak berani memutuskan jadwal puasa, jadwal bulan kapan sebelum adanya hilal dari langit. Itu loh, Menteri Agamanya pun nggak berani. Bukti Allah kamilah pemilik langit dan dialah penguasa langit dan bumi. Dialah pemilik langit dan bumi. Bayangkan jadwal didapat dari langit. Coba Menteri Agama mana berani? Coba perhatikan tuh. Nanti mau Ramadan belum dapat hilal katanya, belum berani. Padahal yang berhak menentukan dia kan. Tapi itu pun Menteri Agama nunggu hilal dari langit. Itu bukti. Mana Yesus pencipta langit dan bumi mana? Itu saja sudah yang bukti. Tapi kalau memang kalian gak dapat daya, udah susah lah. Semua seluruh dunia azan berkumandang tiada henti, bertakbir terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nyambung lagi di Aceh, Allahu Akbar terus, nggak ada hentinya azan berkumandang. Itu bukti. Macam mana lagi? Karena Tuhan itu adalah, definisi Tuhan itu adalah, Tuhan itu disebut penguasa, pencipta, pemilik langit dan bumi. Itu Tuhan itu disebut penguasa, pencipta, pemilik langit dan bumi. Bayangkan jadwal ibadah sholat kami berdasarkan langit dan bumi. Ya udah, ya. Ya udah Blender ya. Semoga kau masuk surga. Kau pikirkan itu, anak kau yang kau pikirkan, ya. Anak kau yang kau pikirkan. Kasihan kau sama anak-anak. Untuk apa kau di dunia sibuk kerja cari duit untuk anak-anak kau? Iya, semoga Bang Blender masuk surga. Biar saya aja yang masuk neraka. Nah itulah. Beginilah, kalau belum kena, maunya sekali-sekali gitu. Ada air panas ya, baru masak, rebus, udah baru mendidih. Kau celupkan coba tangan kau sedikit, berani nggak kau? Ya udahlah Blender ya. Udah, berani nggak kau? Woi, kau celupkan tangan kau sendiri gitu. Ayo, assalamualaikum, salam, astagfirullahaladzim. Di luar dulu kau.
Dia udah telat, telat. Aduh mak kelewatan dah. Lompat duluan dia sebelum tidur. Lompat duluan sebelum tidur. Ya itulah. Kalau sudah belum ada dapat hidayah tuh, itu nggak peduli kan. Enak saja, sepele aja masuk neraka. Aduh, nggak usah kan jauh-jauh. Air panas baru mendidih, berani nggak celupkan tangan kita ke situ, ha? Enggak, itu jauh panasnya daripada air mendidih. Semoga kita yang ada di sini dijauhkan dari api neraka dan kita bersama-sama langsung masuk ke dalam surga. Amin, amin ya Allah. Ya, janganlah kita termasuk orang-orang ahli neraka. Semoga yang ada di sini semua, dimanapun, di TikTok, di YouTube, semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Semoga Allah masukkan kita langsung ke dalam surganya Allah bersama-sama. Dan kita berharap Allah melindungi anak keturunan kita dari pemurtatan dan misionaris mereka. Karena masalah hati hanya Allah yang punya kuasa. Kita nggak punya kuasa terhadap anak keturunan kita, nggak punya kuasa. Jadi itu kekuasaan kepada Allah. Kita juga nggak bisa pastikan. Ya, anak-anak sekarang banyak mantan pesantren murtad. Tengok, mantan pesantren murtad. Jadi kita nggak bisa pastikan juga. Jadi kita hanya meminta kepada Allah, ya Allah lindungin anak keturunan kita agar jangan sampai terjadi permurtatan. Dan kita berharap semua yang ada di sini di TikTok dan di YouTube, kita semua mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Ya, lanjut lagi Oten. Dibaca tuh ceritanya. Pengikut apa? Ini konteksnya lagi berdoa. Dia tidak lagi mengajar. Dia lagi berdoa. Apa itu berdoa? Tahu nggak Dia apa kan itu bisa berdoa? dikatakan sebagai guru. Tahu nggak apa itu berdoa? Tahu nggak apa itu berdoa? Aduh, gimana? Aduh, sakit lagi. Gantian Apanya lagi bertanya? sakit? Tempatnya. Sudah Apa itu satu saja saya bertanya. Berdoa. Kenapa tidak Kasih tahu, kasih kesempatan? apa itu berdoa? Jangan-jangan kok nggak paham arti berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa apa itu berdoa? Satu aja saya pertanyaan, nanti saya jawab. Anda sudah beribu-ribu kali bertanya. Kawan, inilah Kristen ya. Tuhannya Aku. berdoa. Doa itu Makanya permohonan. coba taikan. Tuhan Dito, mau Dito. bermohon. Oh, naik bertanya. Tuhanmu bermohon, mencret kan, mencret kerikil kan. Tuhanmu Itu berdoa, asumsi Anda. bro. Tuhanmu berdoa. Ketika dia berdoa, mode ketuhanannya hilang. Kemana ketuhanannya? Benda Rahma, Konsep kalau Tuhanmu Anda 100% mau manusia, 100% Anda ilahi. bertanya, Anda bertanya, Anda harus Jadi, siap ditanya. Tuhanmu Anda itu manusia bertanya, sekaligus siap ilahi. ditanya. Nah, ketika dia berdoa, Diskusi itu keilahiannya dua mana? arah. Keilahiannya mana? Diskusi itu dua arah. Gimana? Nggak bisa, Bentar. kau belum bisa jawab. Dari Bibelmu tadi aja saya kau nggak sudah bisa jawab. menjawab. Ngapain kau tanya keimananku? Bibelmu aja kau bingung. Tuhanmu Itu berdoa, asumsi doa itu Anda. permohonan. Doa permohonan. Botol kali kalau kau mengimani Tuhan berdoa. Doa Silakan, itu terus artinya terus. permohonan. Berarti Terus. Tuhanmu berdoa, bermohon. Iya. Bermohon Iya, kepada terus. siapa Tuhanmu? Oke. Ayo. Oke. Sudah Anda bicara? Ayo, jawab. Sudah? Tuhanmu berdoa kepada siapa? Sudah. Dalam mode kukatakan. manusia dia berdoa. Berdoa kepada siapa dia? Kukatakan, ya, itu mengajarkan ketaatan kepada Allah Bapa. Mengajarkan bukan konteksnya mengajar. Dia tidak lagi di sinagog mengajar. Dia lagi di atas bukit sendirian. Berdoa dia di atas bukit. Keesokan harinya baru dipanggil Oke. murid-muridnya. Dan saya bertanya ya, terima kasih ya yang sudah Kan stop ya. belum. Saya tanya, kenapa Tuhanmu yang kau Tuhankan ini malah Pastikan berdoa? teman-teman mereka takut ditanya. Tuhanmu Satu berdoa. aja gak diberi Lukas kesempatan. 6:12. Itu menandakan kalau kau punya akal, ya masa Tuhan berdoa? Dia kan Tuhan. Ngapain dia berdoa? Lukas Itu kan 6:12, keterangannya, Yesus di atas keterangannya. bukit semalam-malaman dia berdoa kepada Tuhan. Kok Tuhan berdoa? Ayo dong, akalmu dong, fungsikan dong. Sudah aku katakan itu mengajarkan ketaatan. Mengajarkan Bahwasanya siapa? pengikut Konsepnya bukan lagi pengikutnya mengajar. sebentar.
konsepnya di situ Puasanya tidak lagi mengajar. pengikutnya harus Eh, taat berdoa. Itu keadaannya lagi kusuk berdoa. Doa itu Ini permohonan. diskusi. Dia tidak mengajar itu Tidak permohonan. dua arah. Yang saya tanyakan, kalau kau punya akal, berpikirlah kawan. Kalau masa Tuhan berdoa, ayolah akalmu itu fungsikan. Masa Ya Tuhan sudah, berdoa? Masa Sudah. Tuhan berdoa? Sudah? Aduh, cemen kali pikiranmu. Tuhan Boleh gantian berdoa. bertanya? Misalnya Yesus berdoa, ya Tuhanku, Yesus berdoa kan, ya Tuhanku. Gimana cara Tuhan berdoa ya? Yesus ini kan dia Tuhan kan, tapi ini Tuhan berdoa lagi. Aduh, mama kampret, kau membagongkan. Aduh, Boleh gantian bertanya? mana ini kayak, aduh. Boleh gantian bertanya? Tidak ini. Kau Dua arah. bertanya sementara kau belum pahami keimananmu. Tuhan berdoa. Saya jelaskan, Kau Anda tidak bisa akan membedakan. paham. Ya terus, ketika dia berdoa kemana keilahiannya? Aduh, kau ini sudah kukatakan. Aduh, sakit lagi kawan. Tadi Itu pantatnya ini gelar. apanya ya? Kepalanya sakit sekarang. Apanya sakit? Banyak kali sakitnya. Aduh. Tuhan Ya, berdoa Tuhan itu tidak kemana memahami keilahiannya perkataan ketika dia saya. berdoa? Keilahiannya Tuhan kemana berkata. ketika dia berdoa? Doa itu permohonan. Deritamu tidak memahami. Kasih dong dalil, data. Dia berdoa karena begini, keilahiannya pergi, ngasok, tidur, belanja, jajan, atau ke mall. Kemana kayak keilahiannya? Keluar dulu. Bisa kan keluar dulu keilahiannya? Itu gimana keilahiannya ini? Di situ tidak Kalau masih di tercatat dalam dirinya keluar-keluar. keilahiannya, Ya. berarti keilahiannya ngalah. Saya berbicara apa yang tertulis, tidak menambah-nambahkan. Ya sekarang mana? Kenapa Tuhan berdoa? Doa itu permohonan. Itu Tuhan mengajarkan bermohon kepada siapa? ketaatan kepada Allah. Tidak ada di situ, bukan konsep. Konteksnya di situ tidak lagi mengajar. Dia dalam keadaan berdoa. Dia sendiri di atas Mengajar, bukit. sebentar. Murid-muridnya Metode dalam mengajar itu esokan harinya baru bukan dipanggil cuma teori, akan murid-murid. tetapi praktek. Coba kita praktekkan kalau Tuhanmu berdoa ya. Bentar, iya, prakteknya itu Tuhanku, berdoa, Aku mempraktekkan. Tuhan bermohon kepadamu Tuhanku. Ngeri kali Tuhan Coba berdoa. tanya, kalau ada guru yang di bawah, metode mengajar itu bukan cuma teori, akan tetapi praktek. Masalahnya dia Tuhan, Memahami bro. itu. Analoginya di mana Tuhan berdoa? Tuhan berdoa kepada siapa pula? Banyak kali Tuhanmu. Apa dia kepada berdoa ke Bapa. Tuhan pihak ke satu, pihak kedua? Berapa Tuhanmu? Itu tandanya dia bukan Tuhan. Kalau punya akal kau. Masa Tuhan berdoa? Yesus semalam-malaman loh. Semalam-malaman berdoa di atas bukit. Berdoa kepada Allah. Kepada Tuhannya. Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu di dalam Korintus adalah Allah bagi Yesus. Allah adalah Bapa bagi Yesus. Yang disebut Baik. Bapa itu adalah Allah. Itu di Kita Bibelmu iakan sendiri saja, Korintus. teman-teman. Maklumi, Nah, ketika dia berdoa, dia bersyukur kepada Bapa, berarti dia berdoa kepada Bapa. Tapi kau paksakan anak orang ini Tuhan, yang manusia ini, ketika kita bawa data ini, kau mencret kan? Kok Tuhan tidak berdoa? mencret. Saya menjawab, Anda tidak Terus memahami. Matius Kalau 11:25. tidak bisa menjawab. Matius Macet. 11:25. Nih, saya kasih tahu. Wah. Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa lah yang Tuhan. Kalau kau punya akal, sayangnya akalmu kau matikan. Kau Sudah? matikan akalmu demi menuhankan Sudah? anak orang. Sudah ada bicara? Boleh Kau gantian matikan bicara? akalmu. Saya Boleh tanya gantian kau, bicara? menurut Boleh Yesus, gantian bertanya? nggak bisa kau nggak jawab. Nggak ada kau jawab pertanyaanku. Takut teman-teman. Nggak ada kau jawab. Kenapa nggak ada kau jawab? Terus Itu bertanya. namanya kau cuma modal imani doang. Imani doang kau, nggak jalan akalmu kau. Anda. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapa yang Tuhan?